Assalamualaikum. Halo semua, jangan lupa like, comment, subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di my YouTube channel Farida Arina. Selamat pagi semuanya, saudara onlineku. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya, dilancarkan semua urusannya dan diberikan rezeki yang barokah. Amin. Nah, abaikan di belakang ya teman-teman, ini tadi habis lipat-lipat baju. Ini kira-kira jam berapa ya, jam 10 tadi habis dari pasar, langsung masak. Dan ini setelah lipat-lipat baju, ini mau ini loh, neteli bongkar korden karena kurang panjang ya. Karena ini teman-teman, ini tuh bekas, gimana ya, karena rumah ini kan bukan hak milik saya cuma hak menempati. Kemudian kan di rumah mbak saya itu kan banyak korden, nggak boleh beli, jadi suruh pakai kayak yang ini. Dulu itu aslinya jadi satu ya, nggak kecil, ini tak belah. Bentar, ini aslinya lebar banget, ini tak belah-belah, tak permak lagi, dan ini sesuai ukurannya. Alhamdulillah jadinya bagus. Dan itu juga ya teman-teman, dan ini sudah saya ini semua teteli semua, nanti tinggal bawa ke tukang jahit. Ini kurang ini sama kurang ini gitu. Jadi tadi tak tutup gordennya karena silau kena cahaya, maaf ya. Dan ini udah lama, dari udah berapa minggu saya nggak bikin video karena nggak tahu ya, ini kan ternyata untuk bisa konsisten itu sangat sulit. Kadang itu sudah sibuk dengan pekerjaan rumah gitu, mau rencana itu mau tak konten gitu ya, karena pas masak-masak atau apa kadang lupa. Terus kemarin itu ini repot banget ya teman-teman, terus sering wiri-wari, terus kedatangan tamu. Ini anaknya keponakanku, anak dari adiknya suami gitu kan, kesini berapa hari gitu. Jadi mau bikin konten itu ya gimana ya, kadang sudah sibuk. Keponakanku kesini itu kan tujuannya ini, maaf tak sambi ya teman-teman, tak sambi ini ya. Kemarin tuh ada ujian di Surabaya, ada tes bahasa dan komputer kalau nggak salah. Ini dia baru lulus SMK, dan itu sekarang ini mau ke Jepang, mau kerja ke Jepang. Dan yang mengantarkan itu perantaranya melalui dari sekolahan, dari seleksi dari sekolahan gitu ya. Mohon doanya semoga prosesnya lancar. Dan adik suami itu mempunyai anak 3, dan ini anak pertama yang mau ke Jepang ini. Yang kedua itu masih SD, yang satunya lagi masih kecil, dan ini istrinya hamil lagi ya. Masih butuh biaya banyak ya, hitung-hitung bisa buat bantu orang tuanya gitu. Dan kemarin saya juga wirawiri, anak saya itu kan kemarin itu sakit di pondok itu,
pas waktunya 17 Agustus kemarin, rencana itu kan sekolah sebenarnya nggak libur, cuma nggak ada pelajaran jadi boleh izin gitu. Terus kebetulan 17 Agustus itu kan hari Sabtu, jadi kan kalau di pondok itu liburnya itu hari Jumat, jadi kan pas 17 Agustus itu Sabtu berarti ada libur 2 hari. Terus dari asrama itu memberi informasi bahwasanya boleh dijemput, kalau bagi yang ingin menjemput dipersilakan. Rencana itu nggak saya jemput teman-teman karena masih berangkat baru 1 bulan gitu, biar nggak sering pulang gitu. Nah ternyata tanggal 14-nya itu telepon, Bu sakit gitu. Terus tanggal sorenya, sore atau apa itu apa Umi bunyai dari asramanya itu telepon ke saya memberitahu bahasanya kalau anak saya itu sakit, bisa dijemput atau diobatkan di sana nggak apa-apa gitu. Ya wis diobatkan di sana. Sebelumnya itu saya sudah konfirmasi seperti itu, ternyata anak saya bilang sakit. Terus ada pemberitahuan kalau asrama libur 2 hari. Dan posisinya waktu ada pemberitahuan itu saya pas waktu itu pas repot sekali karena ibu gimana ya teman-teman, ibu yang di Surabaya ini yang saya ceritakan ini lain dari mertua saya, bukan. Ini dulunya itu ya ibu kos saya. Terus kemudian dulu itu yang pernah saya titipin anak, saya membayar untuk nitip anak, saya tinggal kerja gitu dulu itu. Berangkat umroh alhamdulillah bersama bapak, saya terharu banget teman-teman. Ya Allah, gimana ya, dengan pola hidup yang sederhana beliau bisa berangkat berdua, luar biasa. Kalau orang lihat itu kadang nggak menyangka ya, dia cuma jualan kelapa di pasar dulunya awalnya ya gitu, dia bisa beli tanah, bisa beli tanah untuk rumah, bikin kos-kosan dan lain-lain. Dan bapak itu orangnya sampai sekarang tuh nggak bisa pak naik sepeda motor, itu nggak bisa. Pokoknya daripada untuk barang-barang yang seperti itu untuk invest, beliau nggak ngerokok, salutnya itu ya, nggak ngerokok, nggak pernah ke warung, nggak pernah jajan. Kalau misalkan ada ziarah wali kayak gitu, misalkan itu dari jamaah bapak-bapak, jamaah yasin laki-laki gitu ya, ibu itu selalu mendampingi. Karena apa? Karena bapak itu nggak pernah jajan di warung. Jadi beliau itu kalau diajak makan-makan di luar gitu katanya malu, mau makan itu malu, salutnya gitu. Jadi ibu itu kalau misalkan ada ziarah gitu selalu ibu mendampingi. Karena apa? Mengkhawatirkan makannya bapak. Jadi kalau misalkan orang-orang makan di luar itu ibu selalu beli nasi bungkus dan dimakan di dalam bis menyendiri gitu teman-teman. Terus kemarin saya pas berangkat umroh itu saya juga nganter ke bandara. Terus kemudian kan saya dipeseni suruh selamat ditinggal, suruh nyambangi pokok suruh main ke rumah ya, lihat keadaan rumah gitu. Karena ya anaknya yang satu sedang menikah, punya anak umur 1 tahun, cuman kan belum, namanya anak sekarang itu kadang ya gimana, anak muda sekarang takutnya kan nggak ada yang, misalkan ada yang kurang atau suruh nasihat, suruh inilah beritahu gitu loh. Kan persiapannya untuk pulang umroh kan ya juga banyak, untuk penyambutannya kan juga masak-masak,
terus untuk souvenirnya, untuk banyak lah kayak gitu persiapannya. Jadi ya saya sering bolak-balik ke sana. Terus kemudian pas ibu datang itu saya malam ibu datang tuh perkiraan kan landas di bandara itu sekitar jam 2 kan, nunggu bagasi dan lain-lain kan pasti sampai sore. Itu saya dari pagi udah datang, bantuin masak-masak dan semuanya lah. Terus orang-orang kalau jemputnya saya nggak ikut ke bandara, saya nunggu di rumah aja, nyiapin yang di rumah seperti itu. Dan saya itu nggak pulang itu waktu itu, beliau datang habis maghrib dan saya tidur di sana. Ya karena gimana ya, karena dulu itu beliau sudah baik banget, jadi hubungan saya sama ibu ini seperti orang tua sendiri. Dan bahkan saya menikah sama suami itu dulu itu suami tak bilangin kalau memang serius sama saya datang ke orang tua saya, meskipun beliau bukan apa-apa saya, tapi itu sudah saya anggap orang tua saya sendiri, karena saya di sini nggak punya saudara gitu, jauh dari saudara, jauh dari sanak famili ya gitu. Dan terus setelah itu bantuin ibu, besoknya itu aku pulang, dan besoknya lagi akhirnya saya jemput anak saya yang di pondok tuh. Selang beberapa hari saya nganter lagi. Setelah nganter lagi ada keponakan yang di sini itu 3, keponakan sama temannya itu 2, jadi 3 orang di sini. Ya wes masakin ya, karena mereka kan belum pernah ke Surabaya ya. Wes gimana ya gitu. Alhamdulillah ujiannya itu semua lolos semua, tinggal nanti ujian praktek skillnya, mudah-mudahan diperlancar. Dan kabar baiknya lagi, mohon doanya ya teman-teman ya untuk semuanya, karena saya itu sebenarnya ini saya juga berbenah ya, saya sebisa mungkin saya ingin hijrah. Sebenarnya saya dulunya juga sekolah Islami, cuman karena lama di Surabaya, kerja saya di pabrik kayak gitu, jadi ya, dan ini sebisa mungkin saya mengupayakan ya perlahan gitu, karena kabar baiknya itu anak saya itu tanpa minta ini ya teman-teman, tiba-tiba dia itu daftar tahfidz, dan setelah daftar sudah di ACC sama penyanyi itu, baru pas saya sambang itu bilang itu ingat doanya gitu. Saya sudah nangis teman-teman, saya nangisnya itu ya karena senengnya kayak gitu. Terus saya teringat almarhum ayahnya. Ya Allah, semoga apa yang dilakukan anak saya itu bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya seperti itu teman-teman. Mohon doanya semoga diberikan kelancaran dalam muhafadzahnya, semoga dimudahkan ya teman-teman, semoga apa yang dicita-citakan itu terwujud, amin, seperti itu. Terus yang paling bahagia sekali kemarin itu ya anak dari suami saya, ya anak saya sih sebenarnya, sekarang anak saya, cuman hadiah yang sangat berharga itu ya kemarin anak saya itu kan sudah lulus dari SMA. Kemarin itu mau kuliah pada ada kendala, akhirnya ya wis aku tak kerja dulu, sekarang kerja di Jakarta. Dan kemarin itu baru gajian pertama kali, dia bilang ada sisa sedikit karena ada potongan gaji ya untuk biaya masuknya ke situ itu, karena melalui yayasan, jadi ada potong gajinya.
kemarin itu bilang kalau ada sisa gaji sedikit aku mau kasih untuk Aisyah, set untuk adik saya gitu, dan membelikan tas. Ya Allah, terharu teman-teman, bahagia banget. Bukan saudara tapi mereka itu sudah seperti saudara kandung gitu loh ya. Memang pada dasarnya saya dulu itu pas mau nikah, saya bilang sama suami kalau bahasanya saya menikah bukan untuk saya tapi untuk keluarga saya, untuk anak saya. Jadi kalau memang anak saya iya, saya juga iya. Kalau memang anak sampean bisa menerima saya dan anak saya iya, saya juga oke. Tapi kalau dari salah satu di antara mereka bilang enggak, saya enggak maju gitu dulu itu. Ya alhamdulillahnya seperti itu. Meskipun sekarang dari segi rezeki ya alhamdulillah cukup gitu ya teman-teman. Tapi kan enggak seperti kalau saya kerja dulu. Tapi alhamdulillahnya itu bersyukurnya itu ya dengan ini ya, dengan kayak gini, kayak punya keluarga yang bener-bener saling support, yang saling rasa memiliki kayak gitu, bahagianya luar biasa. Seperti itu. Dan kemarin itu saya beli benih-benih ya teman-teman, saya sudah mulai nanam, ada kangkung, ada daun bawang. Nah kemarin sudah saya taburkan, itu yang sudah mulai terlihat itu kangkungnya sudah tumbuh. Tapi kalau untuk daun bawangnya itu sudah mulai sedikit-sedikit gitu. Untuk cabai, seledri belum kelihatan. Terus kalau timun belum saya semai karena belum ada medianya ya, belum ada tanahnya. Nanti kalau sudah ada media tanahnya baru tak ini. Dan ini aku mau pesen lagi untuk sawi, terong, tomat. Dan kangkung pun tadi kemarin itu cuma saya taburi 2 polybag tok, karena cuma mencoba ya. Dan saya pikir kalau terlalu banyak itu bingung ya, nanti tak iya tak siapa yang konsumsi gitu loh. Sementara saya di sini itu nggak punya karena sebelah saya ini bengkel bubut ya, dan itu cuma yang sering keluar masuk itu anak buahnya yang kerja di bengkel itu. Kalau pemilik rumahnya itu bapak aku sendiri itu sudah tua, jarang keluar, dan istrinya itu saya belum pernah lihat. Terus itu yang mepet sama rumah. Terus depan rumah saya kan kosong, sebelahnya itu orang Chinese kerja, orangnya nggak seberapa ini sama orang, jadi ya gitu. Terus sebelahnya lagi itu namanya Pak Agus juga, yang ibunya itu bekerja dulu itu sebagai supervisor atau apa gitu di pabrik minuman Sosro itu. Dan sekarang itu yang di situ sudah ini ya teman-teman, udah pensiun. Terus kemudian sekarang itu kerja lagi di minuman apa ya, kayak jenis cincau gitu, apalah kemarin namanya lupa saya, karena kayak bahasa Cina gitu loh teman-teman. Terus kemudian beliau itu pulangnya itu malam-malam banget, jarang di rumah. Orang sini itu semua pekerja semua, jadi kalau mau ngasih-ngasih itu terus orang kaya-kaya teman-teman. Jadi saya itu kadang minder ya, nggak mungkin lah, lain lah kalau di kampung ya mungkin ditawar-tawarkan kayak gitu loh gitu ya bis, kayak gitu. Jadinya ya tak tanam dikit-dikit aja yang sekiranya saya bisa konsumsi, nggak kebanyakan. Nanti kalau buang itu pun kan ya
sayang gitu. Terus bunga-bunga saya kemarin itu kan kayak yang adenium itu saya potong-potong, akhirnya tunasnya itu banyak dan sekarang itu udah mulai tumbuh calon-calon bunga teman-teman, udah ada putik-putiknya kayak gitu. Terus yang untuk lemonnya itu kemarin nanti tak bikin video lagi ya, tak spill itu nah apa tanaman saya. Seneng gitu ya, ya cuma itu hiburan saya di rumah. Ini kontennya konten nggak apa-apa ya, ya kan namanya daily life, jadi kan kegiatan saya sehari-hari ya seperti ini. Terus kalau untuk berkarya apa ya teman-teman, kan karena saya itu nggak punya teman, jadi ya mau collab apa yang nggak bisa, paling ya cuma masak gitu. Kadang-kadang kan saya sering ya bikin konten masak atau apa gitu ya, seperti itu ya. Mungkin video kali ini ya untuk merefresh lagi, untuk menambah semangat lagi ya untuk selalu bikin video atau apa. Kita awali lagi, bismillah. Mungkin cukup ini dulu ya video untuk saat ini, nanti kita sambung lagi video berikutnya. Oke, dan jangan lupa selalu bersyukur ya teman-teman. Apapun keadaannya tetap bersyukur apa yang kita miliki sekarang. Yakinlah Gusti Allah itu akan menyiapkan yang terbaik. Dan doa baik untuk semua teman-teman yang sudah nonton video saya. Semoga kemudahan menyertai panjenengan semua dan selalu diparingi kesehatan. Oke, dan mungkin cukup ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.